dia itu berbagai fitur untuk memainkan digitasi. Nanti kita bakal belajar soal RBI. RBI itu apa? RBI itu data yang udah disiapkan sama Badan Geospasial di internet. Dia itu bentuknya SAP. SAP seluruh Indonesia, bisa perairan di Indonesia, tergantung berdasarkan WPP-nya itu juga ada. Nanti kita bakal belajar itu juga. Nah, cara pengeditan atau geoprocessing data RBI ini tuh bakal pakai menu bar edit. Itu banyak, ada create sampai ada modify. Nah, nanti di sini kita bakal pakai create, modify, select, terus beberapa alat di sini. Contohnya kayak move, merge, split, sama edit yang ini. Dia mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, teman-teman boleh ke katalog. Katalog bagian folder, teman-teman boleh buka 2 kali sampai dia itu ada .gdb, geodatabase. Kalau misalnya kita kasih tahu aja ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik kanan. Yang GDB. Ya. Nih, tadi itu kayak gini. Nah, gini kan. Teman-teman buka yang folder, terus buka lagi satu lagi foldernya. Nanti apakah ada GDB? Ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik kanan. Di sini ada new. Nah, teman-teman pilih yang feature class. Ya. Ulangin ya. Jadi di sini pertama teman-teman ke katalog, ada bagian folder. Teman-teman bisa buka. Nanti tampilannya kayak gini. Kalau udah, teman-teman buka lagi. Nanti tampilannya baru ada geodatabase. Udah. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, teman-teman bisa klik kanan geodatabase-nya. Nah, nanti di new itu ada feature class. Nah, teman-teman bisa pilih feature class. Nah, nanti tampilannya bakal kayak gini. Udah? Ada yang ketinggalan? Oke, ditunggu. Boleh. Sambil nunggu yang lain, aku bakal jelasin. Ini adalah alat buat teman-teman bikin area atau poligon. Kita bakal fokus ke satu aja. Kita bakal fokus ke poligon. Kenapa? Karena di penilaian jauh kita bakal fokus sama area atau poligon. Kemarin itu cuma basic, titik, garis sama poligon. Yang penting teman-teman tahu digitasi itu apa, isinya apa aja data vektor. Makanya aku implementasinya 3 data, titik, garis sama poligon. Nah, enaknya di ArcGIS Pro, pas kita bikin ini, dia itu bentuknya udah SHP langsung. Beda sama Google Earth yang dia tuh bentuknya KML. Ya, makanya aku sempat bilang ada keunggulan sama ada kelemahannya juga. Nah, ini salah satu keunggulan dari ArcGIS Pro. Yang masih lelet udah ada ArcGIS-nya? Udah. Nah, kalau misalnya udah, di sini tuh kita bakal mainnya di nama sama di bagian type ini. Yang feature class type apa? Nih. Yang nama sama feature class. Ya. Nama sama ini. Nah, biasanya aku namanya itu karena buat digitasi itu namanya pemotong atau enggak batas wilayah, batas daerah. Nah, cuma di praktikum ini aku bakal contohin namanya pemotong. Bebas teman-teman mau apa juga. Nah, di bagian feature class ini dia tuh banyak beberapa type, tapi yang aku pelajari cuma 3, titik, garis sama poligon. Dia sama sistemnya kayak di Google Earth. Kalau Google Earth kan 3 alat buat 3 data. Kalau ini 1 alat tapi ada 3 pilihan. Paham? Jadi kita tuh kalau misalnya udah pilih poligon ya udah, berarti SHP yang kita buat itu hanya untuk poligon.
tidak bisa dalam bentuk garis maupun titik. Nah ini aku kita cobanya poligon kan. Boleh teman-teman pilihnya poligon. Kalau misalnya udah, teman-teman pilih. Ketinggalan ada ya? Ketinggalan di mana? Di katalog ya? Oke. Aku ulang bentar dulu. Muncul pemotong. Nah ini tuh dia belum ada apa-apa, belum ada data. Tapi dia udah dalam bentuk SHP. Beda sama KML. Pas kita buat itu masih bentuk KML. Nah, tadi aku bilang kita tuh bakal main di edit. Nah, kita bakal coba close bersih kali ya. Jangan deh. Mana pulau? Mana pulau? Oke, itu Pulau Sangiang. Nah, di sini patokannya Pulau Sangiang itu ada bulatan ini di Merak. Nah, di depannya tuh ada pulau. Nah, itu Pulau Sangiang. Jelas kalau misalnya ada Pulau Sangiang. Oke, yang belum boleh. Mana sih? Iya, satu di sini. Yang belum nemu udah nemu? Belum. Ada ya kalau Ternyata di mana mau arahnya? ya depannya Merak. Yuk. Coba lihat. Bang, ini geometriknya pakai yang empiris apa Z-View bang? Di finish. Udah langsung finish saja. Langsung Nggak ada yang diubah ya. Berarti Ya, Yang aliasnya dikosongin aja. yang aliasnya dikosongin aja. Boleh. Nah udah. Nah, siapa yang belum ketemu? Coba, ini aku zoom out ya. Nah di situ ada Selat Sunda. Ada Selat Sunda, teman-teman zoom aja. Nah nanti itu bakal ada Pulau Sangiang. Udah nemu semua? Udah? Oke. Aku lanjut bisa? Bisa. Boleh dulu. Di bagian edit, teman-teman tuh bakal nemu alat ini, create. Nah teman-teman boleh klik sekali. Nanti di sebelah kanan tuh bakal ada create feature. Nah, bakal ada pemotongan. Teman-teman klik sekali, nanti tuh bakal banyak alat yang keluar. Udah? Tadi sama alatnya potong. Oke. Aku ulang ya. Jadi di bagian edit, di situ ada fitur script. Teman-teman tinggal klik sekali, nanti di kanan tuh bakal ada pemotong. Ya. Nah kalau udah teman-teman klik sekali aja, dia bakal muncul beberapa alat. Udah semua? Oke. Di sini banyak alat, cuman yang aku
bakal rekomendasi cuma 2. Aku bakal jelasin dulu keunggulan dari digitasi Argis Pro itu apa. Jadi yang pertama, digitasi di Argis Pro itu enak. Kalau misalnya teman-teman butuhnya itu perairan, dia bisa langsung kontak. Beda sama digitasi di Google Earth yang dia tuh harus satu-satu. Sepakat? Di sini juga dia langsung bisa bulat. Kalau misalnya teman-teman yang daerah penelitian teman-teman tuh di perairan ya, ini mah tanda kutip di dalam perairan. Tapi beda dong kalau misalnya teman-teman tuh harus di daratan, terus perairannya keikut, kan nggak mungkin kan, bakal mempengaruhi hasil analisis teman-teman. Nah, itu salah satu keunggulan dari Argis Pro. Kalau misalnya mau perairan, teman-teman lebih baik digitasinya di Argis Pro. Kalau perairan aja ya tanpa daratan. Nah, 2 alat yang aku rekomendasi, yang pertama tuh bagian sini 1. Nah, yang kedua tuh ini, yang freehand. Nah, kalau misalnya aku rekomendasi pertama, dia itu mau gimana caranya, mau gimana pun caranya, dia bakal membentuk sudut nanti. Ini aku coba selesai. Nah, dia bakal memberikan sudut lancip, ya kan? Beda sama alat yang kedua. Alat yang kedua biasanya aku gunakan ketika data yang aku perlu itu berhubungan antara darat sama perairan. Kalau data kedua kita bisa kayak gini, cukup pencet sekali, dia kayak gini. Tapi nggak enaknya ini, kalau misalnya Google Earth klik kanan itu bisa cancel, ya kan? Kalau ini tuh nggak bisa, terus Z. Itu perbedaan keunggulan sama kelemahannya. Tapi aku tetap lebih pilih Google Earth dibanding Argis Pro. Nah, kalau yang tadi pertama kan dia selalu sudut lancip. Nah, kalau yang kedua tuh dia bisa, ya kita tuh bisa bikin apa ya namanya, lekukan yang sempurna gitu. Kalau misalnya pakai freehand, alat freehand. Nah, nanti aku bakal ajarnya cuma dua alat berarti. Alat yang pertama sama yang kedua. Kecuali nanti pas tugas aku bakal kasih soal kelautan. Jadi misalnya teman-teman analisis perairan nih di sini, ngapain teman-teman buat seperti ini? Ini langsung kotak. Kotak juga lebih rapi dibanding itu. Sekali pencet langsung kotak. Ya kan? Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari Argis Pro sama Google Earth. Ada yang mau tanyain? Oke. Jadi di sini aku minta teman-teman pakai alat yang pertama aja. Ini ada pulau Sangiang buat teman-teman digitasi dia. Sepulaunya. Ini seharusnya di zoom sih. Mana punya? Nah, kalau misalnya teman-teman udah, teman-teman nanti boleh klik 2 kali aja. Nanti itu bakal jadi. Oke, jadi kita dulu. Di depan kita dulu. Ya, boleh. Atau mau kontrolnya kalau misalnya apa hapus mas? Udah?
Nah, perbedaan ArcGIS sama Google Earth, mungkin kalau di Google Earth teman-teman bisa ngasih opacity-nya. Opacity itu buat apa? Opacity itu buat kekurangan transparannya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh belum pas nih kalau di Google Earth. Kalau di ArcGIS dia tuh nggak bisa main opacity-nya. Bedanya itu. Teman-teman kalau misalnya mau gerakin yang tanpa mouse, kalau mouse kan bisa gerakin nih kayak gini. Nah teman-teman bisa pakai panah tuh. Ada yang bermasalah mau pulang? Ya, kalau sudah jadi di gimana tadi? Klik 2 kali di titik akhirnya. Kalau apa bedanya bang klik 2 kali sama yang langsung centang itu bang? Centang apa? Yang Oh sama nih cuman lebih simpelnya klik 2 kali. Iya. Ya. Hilang. Sumpah tadi udah bikin. Tadi udah bikin. Nanti kalau itu nanti Itu komplit tadi. Beda. Bentuk area tapi udah bentuknya sampai. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek kayak Google Earth yang harus kayak satu layer baru terus bentuknya sampai baru jadi digitasi. Dia tuh langsung bentuknya digitasi. Enaknya kalau di ArcGIS Pro. Cuma tetap aku balik lagi semua sukanya di Google Earth. Google Earth itu lebih interaktif itu yang pertama dan dia bisa lebih detail dibanding sama ini. Opacity-nya juga bisa diubah lebih enak. Terus bisa lihat bulan, Mars, langit bisa. Ya kan? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, 7. Tunggu lagi 2 menit. Tapi kalau nggak pakai mouse itu gimana ya Bang? Pakai panah. Oke, terus aku mau jelasin juga soal pretest. Minggu depan tuh kita bakal pretest. Pretestnya tuh gak bakal open book. Ya, pokoknya nggak boleh open apapun, nggak boleh buka apapun. Tapi itu juga nggak boleh. Kecuali buku. Hah? Pokoknya jangan buka apa-apa. Pretest sesuai kemampuan diri teman-teman. Nah, kemarin tuh aku implementasi di anak semester 5. Anak semester 5 juga dia nggak buka apa-apa dan alhamdulillah bisa buat digitasi. Nah, aku pengen teman-teman kayak gitu juga. Oke, nah buat teman-teman yang kelihatan, contoh misalnya lagi pretest tapi lagi melihat laprak, teman-teman hasilnya udah tahu lah gimana.
Iya, betul. Oke, jadi aku udah kasih tau dari sekarang ya. Kalau bisa teman-teman karena udah semester 3 juga harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Jangan pernah raguin kemampuan diri sendiri. Oke? Tulis. Kenapa, Mak? Hanya tadi. Oh, ya udah. Udah semua? Udah? Oke, lanjut ya. Nah, ini tuh digitasi dalam bentuk SHP. Nah, aku bakal jelasin beberapa alat yang tadi aku bilang. Nah, di sini tuh ada contoh, teman-teman boleh perhatiin dulu. Ini bakal aku coba bikin lagi satu. Nah, di sini ada 2 data, ya kan? Nah, di sini yang aku mau kenalin pertama itu match. Match ini, dia itu gimana caranya data 1 sama data 2 itu jadi satu data. Contoh, ini teman-teman bisa lihat dia ngebloknya tuh 2, data 1 sama data 2. Tapi ketika kita match, dia tuh menggabungkan dua data menjadi satu data tanpa menghilangkan atributnya. Paham nggak? Diulang nggak? Oke, match. Bakal kenalin pertama match. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 data, ada data 1 sama data 2. Match ini kegunaannya itu menggabungkan data 1 sama data 2 itu menjadi satu data. Itu gunanya match. Nah, biasanya match ini digunakan ketika teman-teman menggunakan data RBI. Nanti kita bakal belajar juga data RBI itu apa. Nah, dia itu yang adanya 2 data, teman-teman bisa lihat nih. Dia itu beririsan kan. Dia itu 2 data yang tumpang tindih. Sepakat? Nah, kalau misalnya di match itu jadi satu data. Datanya tuh nggak tumpang tindih, ya kan? Nah, itu gunanya match. Paham? Lanjut. Di sini ada edit. Edit di sini tuh buat edit perubahan yang teman-teman misalkan kurang lurus, teman-teman bisa lurusin. Nanti tinggal klik 2 kali udah selesai. Itu gunanya edit. Itu alat kedua yang aku jelasin. Terus yang ketiga itu ada split. Split itu gunanya buat memotong satu data menjadi 2 data. Oke. Aku bakal jelasin kenapa ini tuh gagal. Nah, di sini ada fitur snapping. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini itu ada fitur snapping. Snapping itu gunanya buat apa? Nah, kalau misalnya teman-teman tanpa bantuan snapping, teman-teman tuh harus nge-zoom sampai nemuin titik tengahnya. Baru nanti bisa diklik. Baru nanti bisa di-split. Nah, ini nggak bisa di-split karena titik 1 sama titik 2-nya itu dia itu nggak pas kalau misalnya kita tanpa menggunakan snapping. Beda kalau misalnya kita menggunakan snapping, dia langsung ada titik kayak gini tanpa kita zoom. Langsung ke sini, klik 2 kali, dipotong. Itu gunanya snapping. Nah, snapping ini itu biasanya digunakan untuk membantu teman-teman dalam digitasi. Entah itu match, entah itu split, membuat digitasi baru. Itu biasanya menggunakan snapping. Itu perbedaan ketika kita menggunakan snapping sama enggak. Kalau snapping tuh tanpa kita zoom tuh dia langsung ada peta gini. Tapi kalau misalnya enggak, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita harus zoom sampai titiknya, baru nanti kita bisa gabungin sama titik yang lain. Tapi kalau misalnya snapping, teman-teman cukup klik sekali, dia dapat terang gini, langsung kayak gini, klik 2 kali, potong. Itu gunanya snapping. Paham? Dan itu kegunaan split. Nah, kalau misalnya teman-teman ada 3 data kayak gini, yang seharusnya jadi satu, teman-teman bisa nggak pakai match? Ya, itu gunanya match. Yang tadinya ada 3 data bisa jadi lagi 1 data tanpa menghilangkan
menghilangkan atribut-atributnya. Terus sekarang aku bakal jelasin satu alat lagi, itu move. Teman-teman ingat gak? Teman-teman belajar spasial ada Spasial. Nah, aku sempat bilang kalau misalnya satu alat itu satu alat itu nggak cuma buat satu permasalahan, tapi masih banyak alat lain buat menyelesaikan masalah itu. Nah ini aku ajarin move. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, kan kalau misalnya di ARGIS, ASMEC, kalau nggak di ARGIS, aku nggak tahu di situ ada fitur move atau enggak. Aku baru tahu di ARGIS. Kalau misalnya aku tahu move itu bisa langsung jadi, waktu praktikum kayaknya aku langsung jadi, tanpa harus tarik panah. Yang minimal tuh 3 panah sampai 4 panah, ya kan? Iya. Terus dia tuh punya 4 metode. Yang pertama apa? Masih ingat? Yang pertama fin, yang kedua similarity. Perbedaannya masih ingat? Lebih meminimalisir terjadinya kesalahan. Ya, itu perbedaan antara dua itu. Nah, karena kita belajar tentang move, alat move, teman-teman nggak perlu itu kayaknya langsung gini aja udah jadi. Teman-teman tinggal zoom, terus ngepasin jadi. Itu perbedaan antara spatial adjustment sama move. Cuman nggak salah teman-teman mempelajari spatial adjustment juga. Namanya juga belajar ya. Tapi ini ada cara lebih singkatnya, oke? Nah itu buat kegunaan yang 4 alat yang aku tadi sebut. Ada yang mau tanyain? Ada? Nah kalau misalnya teman-teman udah digitasi, jangan lupa teman-teman tuh save ada di bagian sini di bawah insert. Biar nanti pas geoprocessing kayak file raster itu nggak berpengaruh, nggak ada salahnya, nggak error, nggak ngebug. Itu teman-teman bisa save dulu. Ada yang mau ditanya sebelum kita download Citra, Pansat? Udah ada yang punya? Cari USGS Earth Explorer. Kalian pertama cari dulu. Udah? USGS naon teh? USGS Earth Explorer. Ini di layar ada. Terus kalian pencet yang paling atas. Pas pertemuan awal aku sempat bilang mungkin ada teman-teman yang baru datang. Kalau misalnya ada orang yang ngomong di depan, itu hargain. Walaupun itu bukan saya, jadi teman-teman tolong hargain yang di depan. Sekarang yang ngejelasin itu Tejoy, jadi tolong hargain dia. Teman-teman cukup perhatiin karena ini bukan praktikum. Ada yang tampilannya gak kayak gini? Coba bentar, keluar dulu, keluar, maaf ya, keluar. Terus kalian tulis register. Terus kalian pencet yang kedua ya, yang kedua yang register. Terus tampilannya kayak gini. Ini kita mau register dulu dan kalian punya akun di USGS karena buat download Citra di USGS itu harus punya akun. Jadi ini kita bakal buat akun dulu. Enggak, kalau udah tampilan nih yang tampilan kayak gitu, buat akun dulu. Kamu login, terus habis itu bawa beda kamu juga. Kamu paling bawah terus ada tulisan login akun. Kayak gini
Bukan. Iya, bawah. Ini buat teman-teman yang tampilannya kayak gini. Aku harus ngomong. Kalian ke login. Terus habis itu klik mau upload. Tapi kalau misalkan yang tadi kamu buka tampilan kayak tadi, langsung aja terregister. Udah semua kayak gini. Kalian buat username-nya. Buat username-nya terserah. Gak, yang penting kalian itu harus ikutin yang ada di sini, yang persyaratan nama pengguna yang harus antara 4 sampai 30 karakter, terus harus berisi alfabet dan numerik. Terus juga karakter khususnya itu cuma boleh titik, underscore sama strip. Kalian terserah mau bikin username-nya kayak gimana. Kalau udah bilang ya. Sekalian juga bikin kata sandinya, itu terserah juga. Gak. Ada yang udah? Ada yang belum, maksudnya ada yang belum. Ini nanti nanti bisa dirubah nggak? Kayaknya enggak deh. Jadi harus diingat-ingat. Udah semua? kurang bagus password. Udah semua? Terus saya buka robotnya juga udah. Terus dilanjutin langsung. Sambil aku salah. Aku salah bener-bener. Udah dilanjutin, tampilannya kan kayak gini ya. Ini kalian ikutin ya. Ini kalian pilih academic institusi. Terus yang bawahnya kalian pilih ini semua. Dia checklist semua. Ini tetap enggak ya, yang ketiga yang does your work use remotely itu no. Terus yang bawahnya self primary usage-nya itu education yang K12 bukan yang university. Education yang K12. Ya atasnya nggak di save. Ada yang ketinggalan nggak? Atas. Apa? Akademik terus ke bawah. Dah. Kita lanjut ya. Habis itu teman-teman maaf, ini tuh
yang di checklistnya yang K12, tapi yang atasnya yang university. Maaf ya. Udah semua? Terus habis itu ini juga kalian pilih sum of the data. Terus yang bawahnya juga sum ya. Sum of the data. Sum of the data. Yang bawahnya very important. Udah semua? Langsung konflik aja. Ada ini yang education, terus apa sih yang Nah, kalau di sini kalian pilih isi sesuai biodata kalian aja. Cuman di company atau organization itu kalian pilih tulis UPI aja, nggak usah Universitas Pendidikan Indonesia, tapi UPI aja, UPI. Sisanya kalian pilih sendiri. Kalau namanya nama kalian, address itu alamat kalian. Alamatnya juga nggak usah dua-duanya, satu aja isinya. Ya udah kalau dua nggak apa-apa dua. Terus nggak bisa? Dari tempat ini nggak bisa. Provinsi dari tempat lain kalian, yang terserah kalian kan pokoknya isinya serat tanah. Sinta kamu lebih tahu deh. Very important, jangan lupa. Kok gak bisa? Tapi satu kali ada yang Gak bisa alamat. ini buat yang nggak tahu zip atau postal code itu tuh kode pos. Tahu nggak kode pos? Tahu. Kalian cari kode pos kalian kemana, berapa? Terus emailnya, buat yang masukin emailnya itu tuh jangan pakai email aja. Ya, soalnya Address 2 diisi apa ya? Kalau alamat 2, alamatnya 2, kalau alamatnya 1 aja. kalau ada kesulitan boleh bilang ya. Saya alternatif emailnya diisi apa nggak usah kan? Iya boleh diisi. Kalau bisa diisi ya. Oh, email itu kan kalian masukin email, retype email, itu email yang kalian isi, retype lagi, tulis lagi di situ. Jadi konfirmasi email Iya, teman-teman itu apa? konfirmasi ulang email. Ini nomor telepon nggak apa-apa dimasukin. Nggak apa-apa, aku masukin kok. Fax nggak usah kalau nggak ada. Oh, bisa. Email itu tuh email kedua, jadi misal kalian Wajib itu diisi. kalau bisa diisi. Jadi kalau ada error di email yang satunya, kalian bisa masuk di email keduanya. Tapi jangan pakai UP. Ya, tapi teman-teman maaf kalau nggak ada juga, kalian masukin aja email kalian yang pertama itu nggak apa-apa. Jadi semua sama. Yang nomor sana ada Faxnya apa kan? Faxnya kosongin aja kan? apa? Fax. Iya, kosongin aja kalau nggak ada. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan? Apa?
bebas. aktif aja telepon kamu. Kenapa harus nanya? Gak usah diisi kalau gak ada. Udah semua. Terus Ada sampai yang belum? satu. Siapa yang belum? Oke, satu orang lagi, 2, ada lagi, 3, 4, 5. Oke, ditunggu 2 menit lagi teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang error, kasih tahu aja nanti aku yang kesana. Tapi sambil nunggu aku Malam kedua satu. Error. Jadi continue. Tidak ada error. Kamu udah continue? Udah. Aku belum. Oh, katanya? Apa itu udah kok? Di WA. Bisa apa enggak sih? Udah semua? kamu ini nggak bisa. Oke. Kalau udah di set. Bilang kalau kagak bisa. Bentar dulu ya. Belum. Kalau nggak bisa Udah semua kalian. Udah yang di sana juga udah. Kamu boleh tahu kan? Sudah. tadi Esa salah. Udah semua? Udah mau lanjut ya. Kalian save kontak. Yang error siapa aja? Angkat tangan. Coba. Bentar ya. Coba lihat di bawah. Coba lagi. Iya, Mas ambil. Nanti registration. Ya, Pinter masuk metode enggak masuk. bikin lagi. Kelamaan kamu buat. Nggak sampai dari jauh. Alamat tuh jangan pakai titik atau koma. Coba perhatiin lagi email pertama, kedua sama alternatifnya sama atau enggak. Pakai Nah, Ini kan karena aku udah daftar ya, jadi kalian pasti udah ngeliat bentukannya kayak gini. Bentukannya kayak gini kan ya? Iya. Kalian buka email kalian, email yang udah kalian masukin. Buka Gmail kalian dari email yang kalian masukin. Misalkan aku kan pakai Elizabeth Joy 09. Nah itu aku buka emailnya. Kalian pasti di email dari USGS untuk apa? Konfirmasi ulang loginnya. Terus linknya kan? Iya, link yang paling atas kan
pasti dapat email kayak gini. Kalian pencet yang ini. Submit dulu gak kan? Diklik deh. Coba lihat di spam atau di inbox. Ada yang nggak ada emang? Pasti ada soalnya. Siapa yang nggak ada tuh? 1, 2. Submit dulu atau enggak? Ini. Oh iya ya. Belum ada. Coba tanya. Oh iya, bisa masukin username kalian abis itu. Kalau udah saya ini aja. Tapi aku kan sebenarnya pakai Zaido. Iya, kalau soalnya. Ini sampai dulu kalian. Iya. Iya. Disamit dulu. Ada. Samit dulu kan? Oh, dulu. Iya, disubmit dulu. Kita tadi dulu Samit dulu. yang nggak ada ininya juga bisa langsung submit disubmit ya. Iya sampai pulang. Ini masih ada. Pokoknya belum ada. Ada ya BRI. Ada ini. Mau ada nggak? Nah, sembari mungkin sembari kalian nunggu apa sih email dari USGS-nya, kalian bisa cek itu setiap hari sampai 5 hari ya, karena expirednya itu tuh sampai 5 hari. Jadi kalian bisa sambil cek setiap hari. Kalau misalkan udah ada gimana, kalian langsung masuk ke linknya aja ya. Nah, ini aku bakalan lanjutin ke download. Sebelumnya kalian udah masuk kah? Yang belum tadi udah masuk teman-temannya dan nggak ketinggalan? Dulu yang belum boleh masuk dulu aku temennya. Ya masuk aku temannya dulu ya. Jamin aja. Atau kalau mau merhatiin juga boleh. Saya mau pakai. Nggak akan kenapa-napa kok. Kalau minjemin aku juga. Dia sifatnya buat guys doang, bukan buat salah satu email. Bikin apa kan? Ya. Kasih ya. Gak apa-apa ya. Mari. Kalian pilih address atau place. Terus Ini. Bikin lagi. terus di bawahnya kalian cari Pulau Sangyang. Aduh. Klik show. Ya, pulang ya. Ini yang pulang ya, yang baru masuk aku temennya yang pulang. Pertama kalian pilih ini jadi address atau place. Lalu karena di sini kita mau mengolah data di Pulau Sangyang, kita cari alamatnya Pulau Sangyang. Lalu klik show. Nah, setelah itu muncul di bawahnya kayak gini. Wow.
Sudah? Sangyanya kalian pencet, kalian klik aja. Nah, langsung ada titik koordinatnya sama langsung ada titik lokasinya di sini. Kalian ke bawah dikit. Di sini kan ada data range. Data range di sini tuh kita buat milih rentang waktu. Kita mau ngeliat apa sih? Yang ngeliat data waktunya tuh dari kurun waktu berapa sampai berapa. Nah di sini kita mau cari datanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Mulai dari 1 Januari 2023. Ini langsung kalian pilih aja ya. 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Kalau yang perhatiin nggak? Kok nggak bisa 2023 sih? Di paling atas 23. Nice. Nggak bisa. Kamu 2024 itu. Udah aku ganti kan? Udah bisa semua Dulu sampai kayak gini. Karena rata waktunya kita mau milih 1 Lihat tahun, satu, jadi ketik dari 1 satu. Januari 2023 sampai Nah. 31 Desember 2023. Oke, aku mau izin masuk. Jadi di sini yang rentang waktu itu tergantung sama kebutuhan teman-teman. Tapi yang harus teman-teman tahu, ketika teman-teman misalkan lagi penelitian vegetasi terkait mangrove, teman-teman nggak bisa pakai satu data. Oke, teman-teman minimal itu 3-4 data. Apalagi teman-teman itu menggunakan datanya itu untuk melihat perubahan vegetasi mangrove. Emang nggak bisa dia. Contoh, biasanya aku itu kalau misalnya lagi bikin jurnal misalnya tentang daerah penangkapan ikan dari 2015 sampai 2020. Nah, dari 5 data tersebut kita bisa analisis dari kira-kira tahun berapa aja nih yang penangkapan ikannya tuh paling banyak. Daerah mana aja yang penangkapan ikannya tuh paling banyak, itu bisa dilihat, tapi dalam waktu kurun 5 waktu. Jadi nanti kita metrik sampai analisis selanjutnya. Sisanya sama TJ. Ya, aku lanjut ya. Kalian pilih yang Landsat Collection 2 level 1. Yang level 1. Terus pilih yang Landsat 8 sampai 9. Yang paling atas. Landsat 8 9. Udah? Terus nggak ada kan? Yang belum nggak ada apa Itu gimana? cara Ulang. Oke. show Kan tadi udah sampai cloud cover ya. Nah kalian pencet data set di bawah. Bukan Terus itu. ada kayak gini kan? Maksud gua Nah klik kalian pilih yang Landsat Collection 2 level 1. sini. Kalian cari. Pertama Landsat dulu, Landsat. Landsat. Terus baru Landsat Collection 2 level 1. Pencet lagi baru ada Landsat 89. Nah yang di checklist yang 89 aja. Udah semua? Nah kalian langsung klik reso. Nah setelah muncul kayak gini kalian bisa lihat banyak data ya. Nah ini kalian lihat satu-satu yang mana yang awannya tuh nggak terlalu tebal gitu. Kalian bisa punya awannya nggak terlalu tebal. Kalau yang ini Oke, jadi teman-teman di sini teman-teman udah berhasil sampai tahap mau pengunduhan. Di sini tuh berbagai data dari bulan 1 tahun 2023 sampai bulan 12 tahun 2023 juga. Di sini tuh ada data. Biasanya Citaran 1 merekam setiap beberapa hari sekali. Nah ini datanya tuh ada di USGS. Nah ini yang dikasih contoh sama Tejoy di bagian sini itu merupakan merupakan awan tebal yang benar-benar teman-teman mau koreksi
juga itu nggak akan hilang. Susah untuk dihilangkan awan tebal tuh. Tapi kalau misalnya di bagian sini itu namanya awan halus yang mungkin memungkinkan teman-teman tuh untuk menghilangkan si awan halusnya dengan cara koreksi radiometri, kalibrasi, geometri itu bisa. Nah sekarang gimana caranya teman-teman? Coba cari di data teman-teman yang tadi udah disortir, cari data dengan tutupan awannya tuh sama sekali nggak ada kalau bisa. Sedikit mungkin. Nah, karena kita di Pulau Sangiang, menurut teman-teman ini datanya udah oke nggak di Pulau Sangiang? Ya, datanya udah oke karena di Pulau Sangiang kan balik lagi kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya di Pulau Sangiang tuh udah cukup, seperti data ini nih, tuh Pulau Sangiang tuh nggak ada sama sekali awannya. Kalaupun ada, itu kelihatannya awan halus. Jadi boleh teman-teman tuh pakai data yang ini gitu. Coba sekarang teman-teman cari, kalau udah kasih tahu TJ nanti baru ke unduh. Oke? Lihat ininya ya, lihat bagian Pulau Sangiangnya. Kalau misalkan dia nggak ada awan tebal kayak gini, kalian bisa pilih yang ini. Ada orang-orang register. Itu bisa dipilih kok. Kalau udah ketemu bilang. Ya yang mau penasaran awannya bagus atau enggak, kasih tahu aja. Iya jelek itu. Iya bagus. Itu bulan berapa? Bagus buat Sangiang. Bagus. Yang itu. Oke. Mungkin dari teman-teman tuh ada data yang datanya di hitam, ya kan? Ya. Perumpamanya teman-teman bawa kamera, mau foto orang, cuma kameranya ditutup, ya itu. Jadi saat perekaman kameranya itu aku buka, makanya data yang terkirim itu full hitam. Iya. Iya bagus banget. Pulau Sangiang tuh yang kecil di rumah itu bagus. Iya. Kayaknya banyak putih-putihnya. Yang mau kalian download itu kalian pencet yang ada warna hijaunya, yang download option. Oh yang tadi kita pilih itu ya. Kalian keluar dulu terus cari yang download option dari sini. Udah, diklik aja. Nah, sebenarnya kalian di sini bisa langsung download semuanya. Semuanya itu tuh maksudnya di sini kan ada 11 band ya. Nah, 11 band ini kalian bisa langsung download semuanya dan biasanya itu dalam ukuran yang besar, bisa sampai gigabyte gitu kan. Tapi karena di sini kita mau mempercepat waktu, kita mau download 1 band aja. Oh, aku harus cepet banget, bentar ya. Nah, di sini kalian klik select file. Karena kita mau download 1 band aja, kita klik select file, terus kalian unchecklist aja semua, unchecklist. Apalah ini, pokoknya gak dipilih lah. Pokoknya sisain hanya band 1. Oke. Semuanya ya, kecuali band 1. Udah? Udah semua? Nah, kalian langsung klik aja download all selected now. Yang ini, yang keduanya. Terus di okein aja langsung. Tadi yang diselect apa aja? B1-nya aja, B1-nya. Oh.
yang lain-lain udah oke, langsung auto download. Kalau nggak salah bentuk ukurannya itu sampai hanya 70 MB doang. Berarti di mana? Ternyata di mana tuh? Di download kalian lihat ada pasti. Jangan bisa ada. Ada. Bagian katalog, teman-teman tuh ada bagian folder. Seharusnya teman-teman udah tahu sih, tapi aku ulangi. Teman-teman bisa ke bagian katalog, terus folder. Teman-teman klik kanan, nanti add folder connection. Nah kalau udah, tadi kan aku download ya, di download. Tunggu sebentar ya. Coba data yang tadi deh, data yang tadi teman-teman pindahin ke folder. Bebas folder mana aja, asalkan teman-teman ingat. Pindahin ke folder, udah. Oke. Ya. Udah. Oke, kalau misalkan udah, teman-teman boleh klik kanan di bagian folder. Di sini ada add folder koneksi, ya. Teman-teman bisa klik. Terus cari folder tempat teman-teman taruh citra rasanya. Bentar aku belum. Nah kalau udah, teman-teman langsung klik oke aja, nanti secara otomatis dia bakal muncul di sebelah kanan. Ada yang butuh diulang? Ada yang udah? Ada yang belum? Kalau di Drive itu cara normal. Nah mungkin teman-teman yang kendala biar kita meminimalisir waktu, efisiensi waktu, teman-teman boleh di drag aja. Nah tapi kalau misalnya udah sampai kayak gini, sampai dia tuh ada nih si B-nya nih. Nah teman-teman boleh klik di drag ke kiri aja atau klik 2 kali. Nah kalau misalnya ada notis kayak gini, notifikasi, teman-teman tinggal klik yes aja. Nah itu dia bakal kayak gini. Udah semua? Oke, yang belum nggak apa. Oh kayak gini? Iya. Tapi itu beda.
Ya udah kita jauhin kita sama. Oh iya. Ini mah jangan citra sampai ke map. Oke. Nah, data citra sama data vektor tuh benar-benar dibutuhin banget buat pengolahan sinyal jauh, karena ketika teman-teman mau cuman analisis di pulau ini, di Pulau Sangiang, tapi teman-teman gak pakai data vektor, teman-teman harus analisis segini misalnya, yang memakan waktu ketika pengolahan penginderaan jauh. Makanya kenapa data digitasi itu menurut aku lebih penting, yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman di luar kepala, karena itu bakal pakai banget digitasi itu. Nah, ini sekarang aku bakal contohin web browser. Bebas teman-teman bisa searching di sini, bisa juga searching di sini. Di bagian view ada geoprocessing, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman langsung aja cari web browser. Oke, ingat-ingat ini ada buat cerita minggu depan. Ingat-ingat ini buat cerita minggu depan. Sampai web browser. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik. Nanti tampilnya bakal kayak gini. Nah, untuk inputnya dia hanya bisa data dengan bentuk raster. Contohnya citra lancang 8 ini. Kalau buat data vektor itu nggak bisa. Nah, tapi untuk outputnya itu pemotong yang kita udah buat digitasi area. Nah, di bagian sini teman-teman checklist. Kenapa di checklist? Karena nanti hasilnya itu biar sesuai dengan digitasi yang teman-teman buat. Digitasi teman-teman gini kan, nanti bakal sesuai banget kalau misalnya itu di checklist. Makanya ini jangan sampai lupa, ini harus di checklist biar menyesuaikan sama digitasi teman-teman. Nah, kemana aku udah sempat ngajar di semester 5, itu ada kendala di bagian outputnya. Karena ini kita track, jadi ada beberapa mahasiswa yang bisa, ada beberapa juga mahasiswa yang nggak bisa. Ini harus diperhatiin ya. Jadi buat teman-teman yang bisa, teman-teman mungkin boleh coba dulu nih di setiap laptop teman-teman, di setiap hard disk teman-teman, itu langsung di run tanpa harus mengubah output. Oke, iya sabar dulu. Nah, kalau di laptop TechJoy itu bisa. Oke, ini di dalam GDB. Oke. Ini di dalam GDB. Nah, kalau misalnya nggak bisa, teman-teman boleh cari output lain, cari lokasi output lain di luar GDB. Contoh, kalau aku bikin folder baru, namanya praktikum 1. Baru nanti B1 klik semester 3. Nah, ini buat teman-teman, sorry, ini di luar dari GDB. Kalau buat teman-teman yang nggak bisa ya, kalau misalnya teman-teman yang bisa, itu benar-benar alhamdulillah banget, karena Argis Project Track itu bisa di teman-teman. Jadi tanpa teman-teman harus coba, itu udah bisa gitu, nyimpannya di GDB. Tapi kalau misalnya nggak bisa, teman-teman harus di luar GDB. Kalau saran aku buat folder, buat tempat pengolahannya, clip atau mungkin nanti yang lain, itu taruh di satu folder. Nah ini kalau misalnya teman-teman nggak bisa di GDB, dia tuh nanti bakal di D, langsung 1, baru klik. Nah kalau udah kita langsung run. Nah itu otomatis bisa. Ini di luar GDB ya. Jadi ada 2 cara. Ada di dalam GDB, ada di luar GDB. Di dalam GDB ini buat orang-orang yang Argis Pro-nya itu bisa nge-save di GDB.
Tapi yang kedua ini buat orang-orang yang nggak bisa nge-save di GDB. Paham? Mau aku ulangin? Oke. Oh, klik. Input rasternya ini dia cuma buat input raster doang, buat data raster, bukan untuk data yang lain. Ini kan Nah, buat outputnya pemotong, belum juga. karena kita mau outputnya tuh menyesuaikan dengan digitasi yang kita udah buat. Nah, kalau udah ini dicek jangan lupa biar nanti hasilnya itu sesuai dengan digitasi kita. Nah, di sini dia itu masih dalam GDB. Ini cara pertama buat orang-orang yang Argis Pro-nya itu bisa. Argis Pro teman-teman itu bisa buat grup raster. Jadi tanpa harus outputnya diganti, itu bisa di GDB. Nah, ini berhasil kan? Nah, aku bakal kasih tahu buat teman-teman yang nggak berhasil tadi di luar GDB. Caranya, teman-teman tinggal ganti outputnya itu di luar GDB. Tahu nggak GDB di mana? Ini aku kan contoh dari GDB deh. Nah, dari kan di sini nih, pasti teman-teman langsung keluar aja nih, kayak aku. Jadinya aku tuh di data D, terus bikin folder baru misalkan nih, bikin folder baru deh. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal klik, tinggal kasih nama aja. Contoh, klik 1 semacam 3. Nah, tadi kan sempat tanda silang. Jadi buat penamaan juga, dia tuh nggak boleh lebih dari 13 karakter. Jadi cukup klik 1 atau mungkin yang lain, asalkan nggak lebih dari 13 kata, 13 huruf, 13 karakter, itu baru bisa. Kalau udah teman-teman klik save, baru di run, itu bisa. Iya tadi. Paham? Apa aja? Oke, ini aku bakal kasih lihat hasilnya gimana. Nah, ini buat hasil yang sesuai dengan digitasi yang kita punya. Sama nggak teman-teman? Inilah penggunaan digitasi buat nanti pengolahan teman-teman. Ketika teman-teman butuhnya cuma 1 pulau, itu nggak perlu malah lama-lama semua pulau ke bawah. Itu malah bikin memperlama teman-teman dalam pengolahan dengan jauh. Tuh, Bisa tapi ini tuh udah sesuai. Yang ini. Nah, ini tuh namanya free raster. Yang checklist nih. Jadi secara tidak langsung data raster sama data vektor itu berhubungan.